semuanya. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan yang diampu oleh Ibu Isbandia, Magister Pendidikan. Ayo simak videonya sampai habis ya. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter potensi individu serta masyarakat. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam sejarah Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa yang memiliki visi pendidikan yang inklusif dan holistik. Nama lengkap Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Raden Masuwardi Sudjojoningrat. Dilahirkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara ialah memerdekakan hidup dan kehidupan anak secara lahir dan batin. Kecerdasan dan pemahaman Ki Hajar Dewantara tercermin dalam ide-ide progresif dan upaya tak kenal lelah untuk merevolusi pendidikan Indonesia. Hakikat merdeka menurut Ki Hajar Dewantara bukan berarti seseorang itu bebas dan lepas dari perintah serta penugasan orang lain. Akan tetapi sanggup dan kuat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan itu bersifat 3 macam: berdiri sendiri, tidak tergantung orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya terhadap pendidikan karakter dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, nilai religius atau keagamaan, yaitu perilaku orang lain patuh dalam melaksanakan ajaran agama dan yang dianutnya. Kedua, kejujuran, yaitu perilaku orang yang selalu dipercaya dalam perkataannya. Yang ketiga, toleransi, yaitu perilaku orang yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, dan lain sebagainya. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara juga berbasis pendidikan karakter pada peserta didik, seperti religius atau keagamaan, kejujuran, sikap toleransi, kedisiplinan, kerja keras, mandiri, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, semangat kebangsaan, komunikatif, menghargai prestasi, cinta damai, peduli sosial, peduli lingkungan, dan bertanggung jawab. Karakteristik pembelajaran abad ke-21. Bagaimana wujud transformasi pendidikan di sekolah? Karakteristik pembelajaran abad ke-21 adalah berpusat pada siswa. Pembelajaran menempatkan siswa sebagai pusat proses pembelajaran. Hal ini berarti guru membatasi diri memberi informasi berlebihan kepada siswa, namun lebih berfokus bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan penuntun kepada siswa. Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi akses ke informasi, mendukung pembelajaran berbasis proyek, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang beragam. Pembelajaran abad ke-21 mengakui bahwa pembelajaran tidak berakhir setelah sekolah atau perguruan tinggi saja. Siswa harus memahami arti belajar seumur hidup dan mampu belajar secara mandiri di sepanjang kehidupan mereka. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk terampil belajar sehingga terbentuk kemandirian belajarnya. Literasi multibahasa dan kebudayaan. Pembelajaran abad ke-21 menghargai literasi yang lebih luas, termasuk literasi digital dan bahasa asing. Siswa diajak untuk memahami beragam budaya dan pandangan dunia. Penilaian holistik. Penilaian tidak hanya berfokus pada tes dan nilai, tetapi juga melibatkan evaluasi, keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, keterampilan soft skill. Adaptabilitas. Pembelajaran abad ke-21 mengajarkan siswa untuk menjadi adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Ini termasuk kemampuan untuk belajar dari kegagalan dan berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya.
Dengan lancar kemampuan berpikir sistem, siswa diajak untuk memahami hubungan kompleks antara berbagai elemen dari masalah dunia nyata. Mereka diberi kesempatan untuk berpikir dalam kerangka sistematik dan merumuskan solusi yang holistik. Jadi, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan di era modern. Berbagai konsepnya seperti nilai keagamaan, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab dapat dijadikan dasar dalam pembentukan moral. Pendidikan abad ke-21, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan anak didik juga masih relevan dengan kebijakan pendidikan merdeka belajar. Pendidikan yang memerdekakan anak didik berarti memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara mandiri dan berkontribusi pada masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan anak didik juga selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.